Indonesia pulih dari krisis finansial 90-an, kemudian mulai memasuki era demokratisasi dan pemulihan ekonomi dengan otonomi daerah dan perbaikan pertumbuhan ekonomi. Mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah melalui perlindungan sosial dan jaminan sosial yang melindungi dan memberikan keamanan ekonomi, juga kesejahteraan bagi individu maupun keluarga yang rentan terhadap ketidakpastian sosial dan ekonomi. Beras untuk keluarga sejahtera. Rastra merupakan program perlindungan sosial bagi rakyat Indonesia. Kehadiran Rastra di Indonesia disebabkan karena terjadinya krisis pangan nasional di Asia pada tahun 97. Tujuan subsidi Rastra adalah untuk mengurangi pengeluaran rumah tangga yang pendapatannya rendah atau keluarga sejahtera. Meskipun pada saat ini beras mengalami kenaikan harga, namun penerima manfaat Rastra tetap mendapatkan harga di bawah pasaran. Pada saat ini, program Rastra diintegrasikan dengan program bantuan pangan non-tunai. Cakupan Rastra hampir dari setengah penduduk Indonesia mendapat bantuan Rastra. Namun, cakupan Rastra ditetapkan bagi mereka yang bekerja secara informal, pengangguran, dan mencakup mereka yang tidak termasuk dalam angkatan kerja di Indonesia. Dalam pendistribusian Rastra terjadi kesenjangan antara harga yang telah dijanjikan kepada penerima manfaat Rastra, sehingga target yang ditentukan untuk penerima manfaat Rastra tidak sesuai. Pemerataan Rastra, penerima manfaat Rastra baik daerah perdesaan maupun daerah perkotaan. Dalam pemerataannya terjadi kesalahan terutama di perdesaan karena masih tingginya cakupan desil kaya dibanding daerah perkotaan atau tidak tepat sasaran. Setelah turut memberikan hasil yang positif melalui subsidi yang telah diberikan dapat membantu penerima manfaat Rastra untuk mengkonsumsi pangan dan juga memberikan ketahanan pangan bagi penerima Rastra dari guncangan ekonomi. Efisiensi program Rastra dapat terlihat dari pengurangan kesenjangan kemiskinan terhadap biaya program. Program Indonesia Pintar merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin ataupun rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Adapun penerima KIP adalah peserta dari PKH dan KKS atau anak yatim piatu ataupun peserta didik yang terkena bencana alam. Adapun besaran bantuan PIP untuk SD 450.000, SMP 750.000 per tahun, dan SMA 1 juta per tahun. PBI merupakan program bantuan sosial dalam bidang kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh BPJS. Cakupan PBI belum sepenuhnya merata, khususnya di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Program ini disalurkan kepada masyarakat miskin dan hampir miskin yang mana mereka tidak perlu membayar iuran BPJS setiap bulannya karena sudah ditanggung oleh pemerintah. Meski penerimaan PBI sudah cukup meningkat tiap tahunnya, akan tetapi layanan yang diberikan belum cukup maksimal. Bantuan tunai bersyarat, Program Keluarga Harapan (PKH). Program PKH yang diluncurkan pada tahun 2007, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan status gizi anak-anak, ibu hamil, mengurangi kesenjangan kemiskinan, serta meningkatkan tingkat pendidikan anak-anak di rumah tangga miskin. Cakupan PKH, kriteria kelayakan PKH terdiri dari dua hal dengan mempertimbangkan komposisi rumah tangga, misalnya adanya ibu hamil atau menyusui, satu atau lebih anak di bawah usia 5 tahun, anak usia 6-15 tahun yang bersekolah. Program ini bertujuan untuk menjangkau 15,6 juta keluarga pada tahun 2020. Kecukupan PKH dalam hal ini, kecukupan PKH dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu kecukupan dalam akses terhadap layanan kesehatan dan kecukupan dalam akses terhadap pendidikan. Dengan adanya bantuan tunai dari PKH, diharapkan rumah tangga penerima dapat memenuhi dan mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Pemerataan PKH. Penyaluran atau pemerataan bantuan diberikan kepada KPM yang memiliki komponen kepesertaan. Penyaluran bantuan bagi peserta yang ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya dilaksanakan dengan 4 tahap, sedangkan untuk kepesertaan yang ditetapkan pada tahun berjalan, penyalurannya dilaksanakan dalam 1 tahapan. Efisiensi PKH. PKH memiliki tingkat efisiensi yang tinggi dalam pengurangan kemiskinan. Berdasarkan data Susenas 2014, PKH berhasil menurunkan 5,7% jumlah penduduk miskin dan 25,9% jumlah penduduk miskin ekstrim dengan biaya yang setara dengan 0,05% PDB. Dengan demikian, PKH merupakan program dengan kinerja terbaik dalam pengurangan kemiskinan. Pensiun di Indonesia, perspektif gender. Wanita rentan di usia tua. Dalam pembahasan ini, wanita rentan di usia tua ditemukan bahwa beberapa faktor wanita lebih rentan di usia tua, seperti hidup yang lebih lama, kemungkinan menjadi janda, pendidikan yang lebih rendah, dan pekerjaan informal.
2. Riwayat pekerjaan. Dalam pembahasan mengenai riwayat pekerjaan ditemukan bahwa wanita cenderung lebih sedikit bekerja daripada lelaki dalam siklus hidup. Mereka lebih cenderung bekerja informal terutama saat usia semakin tua. 3. Beban perawatan dan partisipasi angkatan kerja. Dalam pembahasan mengenai beban perawatan dan partisipasi angkatan kerja ditemukan bahwa komposisi rumah tangga seperti rasio ketergantungan anak dan lansia memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia. Wanita yang memiliki ketergantungan anak yang tinggi cenderung memiliki kepadatan kerja lebih rendah, sedangkan laki-laki memiliki kepadatan kerja lebih tinggi dalam situasi yang sama. Strategi dukungan perempuan di usia lanjut. Pekerjaan perempuan lebih kecil kemungkinannya untuk bekerja dibandingkan laki-laki ketika mereka berusia 50 tahun atau lebih. Sekitar 87% pria terus aktif di pasar tenaga kerja dibandingkan dengan 74% wanita. Dukungan keluarga. Perempuan lebih bergantung pada keluarga. Di antara mereka yang berusia 50 tahun ke atas, 70% perempuan melaporkan menerima bantuan keuangan dari anak-anak dibandingkan 45% laki-laki. Hal ini disebabkan oleh harapan hidup perempuan yang lebih panjang. Kemudian ada perlindungan sosial. Sebagian besar pensiun hari tua merupakan program iuran yang menyasar pekerja formal, khususnya pegawai negeri sipil dan anggota angkatan bersenjata dan polisi. Cakupan pensiun untuk pensiunan masih rendah, yaitu sekitar 1/4 dari populasi. Kemudian ada implikasi untuk sistem pensiun. Dalam pembahasan mengenai implikasi untuk sistem pensiun, ditemukan bahwa perbedaan gender dalam partisipasi angkatan kerja dan jenis pekerjaan memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem pensiun. Selain itu, perempuan juga lebih rentan di usia tua karena harapan hidup yang lebih lama dan kemungkinan menjadi janda. Selain itu, perluasan bantuan sosial untuk lansia juga perlu dipertimbangkan guna untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan. Kesimpulan, keberadaan masyarakat kecil seperti lansia, individu ataupun keluarga yang rentan terhadap kemiskinan sangat penting untuk diperhatikan, baik pemerintah maupun pihak lainnya, untuk melindungi, membantu, dan memberikan rasa aman bagi mereka. Adanya program perlindungan ini diharapkan dapat membantu dan memberikan perlindungan kepada mereka agar mereka dapat mengakses kehidupan yang lebih sejahtera.